Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di analisis metode penelitian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan konten analis. Nah, pendekatan konten analisis sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis teks atau isi suatu materi, seperti dokumen, wawancara, atau media sosial. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, pemahaman, dan interpretasi pola, tema, atau makna yang terkandung dalam konten tersebut. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif tergantung pada tujuan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang pendekatan konten analisis. Nah, beberapa poin pertama yang sering disoroti oleh beberapa peneliti yang diberikan oleh beberapa peneliti. Pertama yaitu Berthold Hornstein menyoroti pentingnya menggali makna yang tersembunyi dalam teks atau konten dengan memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya. Lalu Klaus Kindendorf mengemukakan bahwa analisis konten adalah proses sistematik untuk mengidentifikasi, mengatur, dan menafsirkan pesan dalam materi komunikasi. Lalu Philip Joseph Slazar menggarisbawahi bahwa pentingnya memahami aspek retorika dalam bahasa dalam analisis konten untuk mengungkapkan cara pesan disampaikan dan diterima. Lalu Bagat Johansson menekankan pentingnya menggunakan pendekatan interdisipliner dalam analisis konten yang menggabungkan metode dari berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan logistik. Lalu George Gardner itu berfokus bagaimana analisis konten media, khususnya dalam hal bagaimana representasi media membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang realitas sosial. Pendekatan konten analisis dapat bervariasi tergantung pada konteks tujuan penelitian dalam preferensi metodologi masing-masing peneliti. Terdapat beberapa teknik yang umum digunakan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan konten analis. Nah, pertama yaitu melakukan analisis konten kualitatif, yaitu pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks atau materi konten dengan fokus pada makna, tema, dan pola-pola yang muncul. Teknik yang digunakan dapat mencakup pembuatan kode, pengelompokan tematik, dan penafsiran konten secara menyeluruh. Lalu kedua yaitu analisis konten kuantitatif. Nah, tadi adalah kualitatif dan sekarang analisis konten kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan metode-metode statistik yang mengukur dan menganalisis data dalam konten. Ini bisa mencakup menghitung frekuensi kemunculan kata-kata atau tema tertentu, analisis sentimen atau pengumpulan teknik komputasional seperti analisis jaringan sosial. Lalu selanjutnya itu analisis retorika yang fokus pada cara pesan disampaikan dalam teks, termasuk menggunakan gaya bahasa atau retorika dalam strategi persuasif. Nah, teknik analisis retorika mencakup mengidentifikasi argumen, menganalisis struktur naratif, dan evaluasi efektivitas retorika. Lalu selanjutnya yaitu analisis semiotik. Analisis semiotik menggunakan prinsip-prinsip semiotika untuk memahami makna dalam teks atau gambar. Ini melibatkan identifikasi dan interpretasi tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan
dalam konten untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu. Lalu analisis framing, yaitu memeriksa cara konten disusun atau diberi bingkai untuk mempengaruhi persepsi atau pemahaman pembaca atau pemirsa. Nah, teknik ini melibatkan identifikasi kerangka interpretif yang digunakan dalam konten untuk mengarahkan pemahaman atau penafsiran tertentu. Lalu menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan dan kontras konten dari berbagai sumber atau waktu untuk mengungkapkan perbedaan dan persamaan dalam pesan, tema, atau naratif. Teknik ini dapat membantu memahami evolusi atau variasi dalam representasi atau pandangan tertentu. Lalu, analisis konten multimedia. Analisis konten multimedia yaitu menganalisis konten yang melibatkan berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video. Teknik ini melibatkan integrasi metodologi yang sesuai dengan masing-masing jenis media, termasuk analisis gambar, transkripsi wawancara, atau analisis audiovisual dalam pemilihan teknik analis. Nah, dalam memilih teknik analis akan tergantung pada jenis data, tujuan penelitian, dan preferensi metodologi masing-masing peneliti. Kombinasi beberapa teknik juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konten yang akan diteliti. Dalam menganalisis pendekatan konten analis, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan sendiri memerlukan penelitian. Nah, langkah pertama dari penelitian tersebut adalah memahami tujuan penelitian. Apakah itu untuk menemukan pola-pola tertentu, memahami pandangan atau sikap tertentu, atau mengungkapkan makna-makna tersembunyi dalam teks. Lalu kedua, yaitu pemilihan materi konten. Dalam pemilihan materi konten yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti dokumen tertentu atau artikel berita, wawancara, atau posting media sosial. Lalu langkah ketiga yaitu mengembangkan kategori. Analisis identifikasi kategori-kategori atau tema-tema utama yang akan dianalisis dalam konten tersebut. Ini bisa berupa tema-tema yang muncul secara alami dalam materi atau kategori yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kerangka konseptual. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data. Kumpulan data yang diperlukan baik itu berupa teks tertulis, rekaman wawancara, atau posting media sosial. Pastikan untuk mencatat dengan teliti dan menyimpan data dengan aman. Analisis teks selanjutnya itu menganalisis teks. Kita memulai menganalisis teks atau konten secara sistematis dengan memperhatikan kategori atau tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, Anda dapat menggunakan teknik seperti pembuatan kode, analisis kualitatif, atau statistik kuantitatif, tergantung pada pendekatan yang akan Anda ambil. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Setelah menganalisis selesai, interpretasikan hasil dengan memperhatikan konteks, teori, dan tujuan penelitian. Temukan pola-pola atau makna-makna yang muncul dalam data dan mempertimbangkan implikasi dari temuan tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh, penyajian dan pelaporan. Terakhir, susunan hasil analisis ke dalam laporan atau presentasi yang jelas dan komprehensif. Lalu sertakan deskripsi metodologi, temuan utama, dan kesimpulan yang relevan untuk membantu pembaca atau audiens
memahami hasil penelitian dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu content analysis. Insya Allah apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian menggunakan pendekatan content analysis, menggunakan metode maupun itu kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.